riwayat hidup. Nama Insinyur Martin Warong, tutup usia 56 tahun, 6 bulan, 12 hari. 1. Riwayat keluarga. Lahir di Pakure tanggal 23 Maret 1968 dari pasangan suami istri Abram Yohan Warong almarhum dan Yulin Kodong almarhum. Anak kelima dari 6 bersaudara, masing-masing 1. Marce Warong pensiunan guru, 2. Insinyur Prof. Yopi Warong SE MAP almarhum, 3. Femi Warong, 4. Robert Warong SH MH, 5. Deti Warong SPD MPD. Menikah dengan Insinyur Olse Kaunang 3 Januari 1996 di Manado. Dikaruniai anak 1. Maria Warong STMS Rusia, 2. Marta Warong ST Taiwan. Kedua, riwayat pendidikan. SD Gemin 1 Pakure, lulus tahun 1982. SMP Negeri Pakure, lulus tahun 1985. SMA Akuno Amorang, lulus tahun 1988. Kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer STMIK Gunadarma Depok, lulus tahun 1992. Memperoleh gelar insinyur komputer. 3. Riwayat pekerjaan. Tahun 1993 sampai 2003 bekerja di PT Pakuan Sawangan Depok. Tahun 2004 sampai 2018 bekerja di perusahaan tambang pemboran minyak di laut. Tahun 2019 sampai tutup usia menangani usaha keluarga besar Warong. 4. Riwayat organisasi. Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Sejabodetabek. Kemudian sejak tahun 2019 sampai sekarang aktif dan terdaftar dalam sensus database di Gemim Shalom Pakure. 5. Riwayat penyakit. Bulan November tahun 2023 saat berada di Jakarta memiliki indikasi mengidap penyakit jantung. Dan bulan Juni kembali ke Manado melakukan check up dan hasilnya positif jantung. Dan terus-menerus melakukan kontrol ke dokter di rumah sakit. Sabtu 5 Oktober 2024 saat sedang melakukan pengawasan pekerjaan di kebun Mawale sekitar pukul 15.00, tiba-tiba beliau mengalami ke rumah sakit daerah TF.
Beliau menghembuskan nafas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Demikian riwayat hidup. Selamat jalan suami, ayah, kakak, adik, saudara tersayang. Beristirahatlah dalam keabadian bersama Bapa di sorga. Kami semua sangat menyayangimu, tapi Tuhan lebih sayang. Terima kasih. Keluarga besar Warung Kauna, bahkan keluarga besar Warung Kodong yang berduka cita. Yang saya hormati para hamba Tuhan, pendeta, gembala, guru agama, para Denatuasiamas yang boleh hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para hukum tua kalau ada yang hadir, perangkat desa, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, para mantan hukum tua yang boleh hadir dalam kebersamaan ini dengan keluarga. Bahkan saya selaku pribadi, selaku camat bahkan keluarga Sagai Lengke sampai dengan tadi. Jadi terkait keluarga dekat dengan keluarga ini, saya kira ini yang perlu disampaikan. Kami turut berduka cita atas kepergian saudara kami, Bapak Martin Larang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pak Tuhan, Pak Luwi Renci Kawaya Esa. Shalom. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ketika Tuhan menghadirkan sosok seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Warung Kodong dan menyatukan dengan istri Elsie Kauna sehingga membentuk keluarga Warung Kauna. Saudara Bapak Martin Warung, dan ungkapan kasih yang pertama akan diberikan oleh kalian pekerja Majelis Jemaat Indonesia Papua Cina, para pendeta, bahkan pun Yesus yang ada di jemaat Kolom 10. Dan ungkapan kasih yang berikut dari istri yang tersayang, Ibu Elsie Kauna. Ibu Elsie Kauna.
Dan berikut anak Maria. Wow. Dan yang ketiga anak Ari Waro sebagai anak asli dari Bapak Mahfud. Berikut kakak keluarga Menegoro. Oh Martin, cuma bunga ini ya Martin. Cuma bunga ini cuma kasih pengen aja Martin. Nanya arti di bunga.
Berikut keluarga mertua. Lepas. Pahiris tuh kata. Yuk, panggil Pak Heidi. Heidi bilang terbunuh. Boleh. Sudah. Sama-sama dari sini. Soalnya saya sama-sama Mama.
untuk Madon yang membantu keluarga besar keluarga Loko ini. Berikut dari pemerintah Desa Kapure Kinangan. Nama saya Bunga. Mama, ambil mungkin. Matu ambil jadi begini matu. Pesan apa ini Sat? Setengah mati deh. Iya, mama dong. Ya. Ada ini orang kerja kan? Sudah orang kerja sudah. Ya. Ada orang kerja ya. Sudah ada orang kerja. Tambahan mensusulan orang kerja. Masuk. Masuk aja, masuk. Ada lagi. Masuk. Pegang dia, pegang. Selamat jalan. Selamat jalan.
yang terus-menerus memuji Engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau diam di kemah-kemah orang fasik. Percakapan selanjutnya karena dia dipercayakan oleh mungkin Tante Ica dalam pergaulan kurang lebih hampir 3 tahun kita bergaul dengan Martin, sekedar bercanda. Itulah kita menyasar sampai sekarang Tante Ica. Mungkin Tante Ica bertanya, apa kamu menyasar? Karena buat buku hidup, buat bersamua, dia selalu bilang, pendeta, kenapa bos? Kirim akan kok nomor rekening sampai dia mati tidak kirim. Oh Tuhan, begini ada berkat kita. Toh, begini ada berkat. Panen lebar kita tidak kirim nanti bilang dia sekedar bercanda. Dia sekedar bercanda. Dan orang ini ternyata dalam interaksi dalam kehidupan sosial dia ide-ide cukup cemerlang. Dia berkata-kata, makanya banyak orang kaget ketika dia mati. Oh, Bos Martin ini adalah seorang insinyur. Tuh, seorang insinyur di bidang komputer. Rekam jejaknya lewat daftar riwayat hidup. Maka sekeluarga ini jujur sebenarnya. Mulai dari riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, tapi juga dalam riwayat penyakit. Sebetulnya kalau bilang riwayat penyakit kok ini, kalau bagi kita itu cuma sekedar pelengkap hidup. Kalau bilang riwayat penyakit, pelengkap hidup, dia sakit ini dan seterusnya. Tetapi memang ini riwayat ajal sebetulnya itu riwayat ajal. So ini dia waktu Tuhan, tidak ada apa-apa kau sakit. Berikut kesan yang paling kita jangan lupa, yang dia bilang ke kita, mau kita kan ini pemarah, bukan pemarah dan cepatnya pasti. Kalau buat tunggu istri lama, kalau kita sudah otot, dia tolak selalu begini. Pernah kita bersuara keras bertemu istri, veto kita beristri. Ini mati dia bilang, tidak boleh jangan marah-marah begitu tuh istri. Tuh bilang abu koi, tuh boleh jangan marah-marah begitu tuh istri, karena dia juga peduli. Masa dia pendeta kata kamu marah-marah tuh istri? Dia bilang enggak, memang sebegitu kita, tapi kita berhati dan tidak mau sampai marah-marah begitu. Yang paling terakhir orang diskusi, bercerita tentang Alkitab. Di samping Alkitab bercerita juga tentang momentum apa? Pilpres. Memang DP orang kalau dia bilang satu-satu biar bisa menggugat nyanda, tapi dia berangkat di Jakarta itu perjalanan agak lama. Bercerita tentang kita dan Allah dan sebagainya. Ternyata dia punya pemahaman Alkitab memang luar biasa. Seolah-olah dia ingin mencoba dan mengekspresikan pemahaman teologinya tentang apa dan bagaimana Yesus. Kita bilang, boleh jadi orang ini jago. Kita boleh belajar banyak dari konsep-konsep teologi dari seorang Pak Martin yang bisa menghidupkan baik di tengah-tengah pemerintahan tapi juga di jemaat, lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Kau yang telah mengambil pulang Bapak Insinyur Martin Wahab, engkau juga yang mempertemukan kakak beradik, sanak saudara, sobat kenalan yang jauh-jauh boleh datang melihat anugerah dan kasih Tuhan. Hidup kami bagaikan uap sekali saja ada dan setelah itu lenyap. Dan ketika kami diberi lagi kesempatan untuk hidup menikmati dunia ciptaan-Mu, firman Tuhan mengingatkan kami untuk tetap kuat dalam iman. Sebab apapun yang kami jalani dalam hidup ini, jika kami ragu, bimbang, putus asa, hilang pengharapan, kami akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa percobaan. Tetapi ketika kami kuat dan mempasrahkan hidup kami pada kekuasaan dan pertolongan Tuhan, dan mungkin kalau waktu ini akan kembali ke Rusia dan Taiwan, juga akan ada
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai keluarga besar Warung Kodong, menyertai keluarga besar Warung Kaunang, bahkan menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Coba silakan duduk. Tuhan berkati dan shalom. Damai di hati. Penutupan peti jenazah oleh pemerintah Desa Pakure Kinaba. Saudara-saudara jemaat, para penggabung pelayan yang semuanya saya sapa kasih dalam Tuhan, yang hari ini hadir atas undangan Tuhan, menyaksikan sekaligus mengantar pulang suami, ayah, adik, kakak, saudara kami yang kekasih, Insinyur Martin Warong, yang telah dipanggil Tuhan sejak Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 4.30 dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hari ini kami atas nama keluarga besar Warung Kaunang, istri, anak-anak, serta keluarga besar Warung Kodong merasa terhibur setelah kami sekian kali dilawat oleh Bapak Ibu, terutama dari pihak gereja maupun pemerintah dan seluruh masyarakat yang telah ikut mendampingi kami. Karena itu sangat beretika apabila pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang pertama pada Kadin Pendeta Jerit Kalebos MTH selaku Ketua BPMJ Shalom Pakure 3 dan seluruh pendeta, seluruh pimpinan gereja, denominasi gereja yang telah mengambil bagian dalam berbagai kegiatan penghiburan sejak Sabtu sampai saat ini. Bahkan seluruh pelsus dan seluruh perangkat pelayanan Komisi Kerja KPDP
Teristimewa Pelsus Kolom 10 Jemaat Shalom Pokure 3, Penatua Petrus Rohor SPD dan Diaken Yeni Asa SPD yang tidak saja sekedar menjadi mediator dalam acara duka ini, tapi ikut mengambil peran dalam rangka kelancaran acara pada saat ini. Terima kasih juga kepada pemerintah, Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang telah hadir bahkan ikut memberikan kontribusi bagi kelancaran acara pada saat ini. Tapi juga terima kasih kepada Camat, Tengah dan seluruh staf yang telah membawakan sambutan penghiburan buat keluarga kami yang berduka. Hukum Tua Desa Kinamang dan Hukum Tua Pakure Raya serta seluruh perangkat terutama Kepala Jagat 2 Pakure Kinamang Bapak Trifli Walangitan yang juga ikut membantu mempersiapkan seluruh sumber daya perangkat yang dibutuhkan dalam acara ini. Bagi mereka yang tidak dapat kami sapa satu persatu, seluruh jemaat pegabung pelayat yang telah bersama-sama kami dalam duka ini, kami sampaikan terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan tidak menutup mata melihat setiap perbuatan baik yang dibuat oleh Bapak Ibu. Karena itu kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan mau menilik dan membalas setiap perbuatan yang sudah dilakukan selama kami di relung duka. Jika Tuhan berkenan, hari Minggu 13 Oktober 2024 jam 12 siang atau usai ibadah gereja, izinkan kami mengundang kepada seluruh jemaat yang punya waktu dan kesempatan kiranya menghadiri ibadah Kumaus bertempat di rumah duka ini keluarga besar Warung Kodong. Demikian ucapan terima kasih, kami mohon maaf apabila dalam acara ini kami menampilkan sikap yang kurang berkenan, terutama almarhum Insinyur Martin Warung dalam masa hidupnya. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, maafkan dia. Secara manusia kami memiliki keterbatasan dalam berperilaku maupun dalam tutur kata, tapi kami percaya meskipun ada kesalahan tetapi kata maaf akan ada di hati kami masing-masing. Sekian dan terima kasih.
Baiklah, kita akan lanjutkan ibadah di tempat ini. Oleh karena Tuhan Allah kita mengambil saudara Bapak Insinyur Martin Warong, maka kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskan kami dari kejahat, karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian ibadah di tempat ini, dan mengatasnamakan Komisi Priakom Bapa Gmim Shalom Pokure 3. Seluruh teman-teman Priakom Bapa, teman-teman Panji Yosua, turut berduka cita sepeninggal sahabat kami, saudara kami, Bapak Martin Warong. Demikian, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.